poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Kurikulum di Indonesia. Kurikulum pertama yang ada di Indonesia ialah Kurikulum 1947, yaitu kurikulum pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Saat itu, istilah kurikulum diambil dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang belum populer untuk digunakan. Pemerintah mengadopsi istilah rencana pelajaran yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini banyak mengadopsi sistem pendidikan Belanda dan Jepang yang sempat menjajah bangsa Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran lebih menekankan pada pembentukan karakter seperti pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum ini juga menekankan semangat nasionalisme dengan dasar Pancasila sebagai pendidikan. Kurikulum yang kedua di Indonesia adalah Kurikulum 1952. Kurikulum rencana pelajaran terurai pada 1952 adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai melakukan perincian pada setiap pelajaran dengan satu orang guru atau pengajar untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, kurikulum rencana pelajaran terurai mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional, setelah sebelumnya banyak menggunakan sistem berkas kolonial. Kurikulum yang ketiga di Indonesia yaitu Kurikulum 1964. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964 adalah penyempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah atas dasar keinginan supaya rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau SD. Kurikulum ini memperkenalkan program Pancawardana yang menekankan pada pengetahuan dan kegiatan yang bersifat fungsional serta praktis. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 5 bidang. Di antaranya adalah moral, kecerdasan emosional dan artistik, keperikilan atau keterampilan, dan jasmania. Kurikulum yang keempat diterapkan di Indonesia yaitu Kurikulum 1968. Pada kurikulum ini terdapat perubahan kurikulum pada 1968 terjadi seiring pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kurikulum ini ditujukan pada pemerintahan yang dimana di dalam kurikulum 1968 ini terdapat upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat, cerdas, terampil, bermoral, berbudi pekerti, dan juga beriman. Kurikulum ini juga mengubah program Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dengan 9 mata pelajaran pokok, mata pelajaran ini lebih bersifat teoritis dan sedikit praktik. Kurikulum yang kelima diterapkan di Indonesia yaitu Kurikulum 1975 yang diciptakan seiring dengan munculnya konsep manajemen by objective yang saat itu sedang populer di Indonesia. Kurikulum ini ditujukan agar pendidikan dapat lebih efektif dan juga efisien. Kurikulum ini mulai merinci pada mata pelajaran dengan adanya prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI atau juga dikenal dengan satuan pelajaran. Sistem ini merinci setiap pelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU.
Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang ketiga, materi pelajaran. Yang keempat, alas pelajaran. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum keenam yang diterapkan di Indonesia yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum ini terdapat penyempurnaan dari kurikulum sebelum-sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian pada setiap pelajaran. Kurikulum 1984 kemudian memperkenalkan pendekatan proses keterampilan atau proses skill. Melalui pendekatan ini, pendidikan lebih ditekankan pada proses tanpa melupakan tujuan yang disusun pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Ini turut menciptakan model pembelajaran yang bersifat belajar siswa aktif atau CBSA. Model ini menekankan siswa untuk lebih aktif dalam mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu. Kurikulum yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Meskipun kurikulum sebelumnya dinilai berhasil, tetapi banyak sekolah yang dinilai belum mampu menerapkan model CBSA. Akibatnya, alih-alih membuat kelas menjadi aktif, CBSA di beberapa sekolah malah membuat kelas menjadi gaduh dan tidak tentram. Kurikulum 1994 diciptakan sebagai hasil perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu pembeda dari kurikulum ini adalah munculnya muatan lokal yang menekankan pada pengajaran bahasa, kesenian, dan kebudayaan dari setiap daerah. Namun, kurikulum ini kemudian banyak dikritik karena dinilai memberatkan banyak siswa dengan adanya muatan nasional dan muatan lokal. Bahkan, kurikulum ini sempat diberi label kurikulum super padat oleh masyarakat Indonesia. Kurikulum yang ke-8 yaitu kurikulum 2004. Pergantian Orde Baru ke reformasi turut menciptakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2004. Kurikulum ini seringkali disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dengan 3 unsur pokok yang meliputi pemilihan kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2004 lebih menekankan pada kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Hasil belajar biasanya dinilai berdasarkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas dari pemahaman siswa. Selain itu, sumber belajar pada kurikulum ini bersifat variatif dan tidak hanya terbatas pada guru sebagai pemberi materi, melainkan dapat berupa sumber-sumber. Kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dikenal juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. Kurikulum ini melahirkan standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah. KTSP menetapkan standar kelulusan berupa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk membuat silabus dan penilaian disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, kurikulum yang ke-10 di Indonesia yaitu kurikulum K13 yang dimana hasil pengembangan dari kurikulum berbasis komputer yang sempat diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini ditujukan untuk mengembangkan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tema utama dari kurikulum 2013 yaitu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini menuntut guru untuk merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna melalui pendekatan pembelajaran, pembentukan kompetensi, serta penetapan kriteria keberhasilan. Kurikulum ke-11 yang
diterapkan di Indonesia yang masih berjalan hingga saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah hasil dari evaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu ambisius dan berorientasi pada standar tinggi, tetapi tidak cukup memberikan kesempatan pada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan. Sebagaimana dikutip dari buku Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Din Wahyudin dan kawan-kawan pada 2004. Berdasarkan evaluasi ini, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa kurikulum 2013 dinilai kurang efisien. Di antaranya, yang pertama, beban materi pelajaran yang dinilai terlalu banyak dan memberatkan siswa. Kedua, kurangnya keselarasan isi kurikulum. Ketiga, beratnya administrasi guru. Keempat, kurangnya fleksibilitas penerapan kurikulum. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi daring turut menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kurikulum merdeka yang ditetapkan pada 2022 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum merdeka pada dasarnya memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran secara bebas atau merdeka, yang artinya sekolah bisa mengadopsi kurikulum merdeka atau tetap menggunakan kurikulum 2013.